Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi khususan dalam sanifatul kitab Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Suyuti wa li sahbihi al-Asy'ari Imam As-Sawi li kulli man yadrus fi hadhihi al-ghalaqah fajriya Ramadan المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهدوا لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. قال الله تعالى في سورة التكوير. Kita lanjutkan kembali pembahasan hari yang lalu. Satu hari yang lalu kita berhenti di ayat yang ke-14 sebagai jawaban dari sumpahnya Allah Subhanahu wa taala dan juga penjelasan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya tentang kondisi huru-hara pada hari kiamat. Dan ujung daripada penjelasan tersebut, alimat nafsum ma ahdarat, setiap orang nantinya akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Pesannya di sini min khairin wa syarrin, daripada kebaikan ataupun kejelekan. Kita lanjutkan di ayat yang ke-16, ke-15 dan seterusnya. 16 Alhamdulillah masih konsisten sampai Ramadan yang ke-24 atau 5. Ini pemain-pemain inti semua, saya yakinkan itu. Dan salut, insyaallah saf penuh sampai ke belakang terus. Artinya insyaallah kita termasuk champion Ramadan ini, sang juara yang la'allakum tattaqun. Gak gampang untuk meraih predikat ini, dan iklim lingkungan kita pun saling support, saling mengajak kepada kebaikan, saling mengingatkan untuk berbuat baik sesama. Dan insyaallah ini satu hal yang sangat positif kita tinggal di lingkungan ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Meskipun ada beberapa yang sudah pulang kampung untuk bersilaturahmi, menemui sanak saudara, orang tua, kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang pulang kampung mudik Allah berikan keselamatan sampai tiba kembali ke sini, insyaallah. Baik, kita lanjut di ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. Empat ayat yang kita bacakan ini juga memiliki makna prosa al-adabi, sajak. Ayat yang ke-15 bil khunnas, ayat yang ke-16 al-kunnas, ayat yang ke-17 idza as-as, ayat yang ke-18 idza tanaffas. Masya Allah, keren Al-Quran. Kalau kita pikir dari segi
saja yang belum tentu kita semuanya bisa. Seperti pantun, iya, tapi ini bukan pantun. Gak boleh di tengah-tengah. Fala uqsimu bil khunnas, cakep, gak boleh. Itu hanya bahasa kita aja. Nah, makanya orang kalau buka kita jelek, kita harus bisa pantun. Ya, itu syarat kalau ingin terlihat cakep di depan orang. Pinter-pinter lah berpantun. Baik, itu bagian dari tradisi dan budaya dalam bahasa. Dan pantun harus dijawab. Nah, sekali lagi pantun harus dijawab. Itu sudah diajarkan di kelas 4, kelas 5 SD di pelajaran bahasa Indonesia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu, fa ini adalah fa tafsir yang diterjemahkan dengan maka. Fa maka. Maka itu berbeda tafsir, menjelaskan kalimat sebelumnya. Kita dalam bahasa Indonesia pun kalau ada kata-kata maka, nanti terserah mau makanya, maka dari itu pasti ada kalimat sebelumnya yang belum jelas dan ingin diperjelas setelah kata-kata maka. Saya sudah sampaikan, silakan tunaikan zakat di masjid mas'am, maka datanglah. Nah, kata-kata maka datanglah. Ana qultu lakum addu zakatikum fi masjidil mas'am faktu. Nah, bahasa Arabnya faktu, maka datanglah. Jadi maka itu berfungsi sebagai tafsir, penjelas. Huruf fa doang itu memiliki banyak banget arti dan tafsir. Salah satunya adalah berbeda maka. Diterjemahkan maka, maknanya adalah tafsir. Fala maka la uqsimu. Nah, ini kan ada huruf la, Pak. Kalau kita baru ngaji setengah di bab nahwu, kita akan terjemahkan di sini tidak. Fala kita akan terjemahkan tidak, maka tidak. Jadinya begitu, maka tidak. Nah, pertanyaannya, ini la apa? Kalau tadi fa-nya fa tafsir, fala uqsimu, la ini la apa? Karena la itu banyak maknanya. Jika la bermakna nafi, itu bermakna tidak. Jika la bermakna nahi, itu bermakna larangan. Diterjemahkan jangan. La dalam bahasa Arab. La di sini la apa? Di dalam tafsir jelaskan la zaidah. Ini adalah la zaidah, la tambahan yang bermakna penguat. Jadi kalau kita pengen ngomong jangan, la. Lihat konteksnya. Kalau dalam kata-kata pekerjaan diterjemahkan jangan. Kalau dalam kata-kata sifat atau nama diterjemahkan tidak. Dia tidak bagus. Bahasa dasarnya huwa la jamil. Boleh. Meskipun yang lebih tepat huwa laisa jamil. Ya. Tapi kalau la masuk ke kata kerja, la taf'al. Jangan kau kerjakan. Nah, di situ bermakna nahi, larangan. Kulu washrabu wa la tusrifu. Kulu washrabu, makanlah, washrabu, minumlah, wa la tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Apa makna la? La itu bermakna haram. Jadi kalau kita nanti mengaji ilmu ushul fikih, keluar hukum haram, salah satunya karena ada la. Ya. Nggak ada dalil yang mengatakan mohon maaf Pak, zina itu haram dan diharamkan kepada kalian berzina. Ayat yang seperti itu nggak ada. Tapi bagaimana kita mengambil kesimpulan perbuatan zina itu haram dan keji dari makna la yang bermakna nahi, artinya larangan. La taqrabul zina, janganlah kau dekat-dekat ke perbuatan zina. Nah, itu kerennya ilmu usul. Jadi kalau kita belajar ilmu usul, ketika membaca satu teks ayat Al-Quran, itu otak berkelompak. Mana la'nya? Inilah apa? Faedahnya apa? Apa istibat hukumnya? Bagaimana penggalian hukumnya? Ayat sebelumnya bicara apa? Ayat sesudahnya bicara apa? Mana fa'ilnya? Mana fi'ilnya? Mana maf'ulnya? Mana mubtada'nya? Mana khobarnya? Kalau ada fi'il, mesti ada fa'il.
Gak bisa kita hanya mengetahui fi'il kalau nggak ada fa'ilnya. Gak bisa kita mengetahui pekerjaan kalau nggak ada yang mengerjakannya. Siapa yang menjadi objeknya, siapa yang menjadi subjeknya, sempurna dan semua harus, dan itu pasti ada di dalam Al-Quran. Di situ baru kita memahami, oh, pesan tersirat dari ayat ini adalah seperti ini. Apakah semuanya bisa memahami? Belum tentu juga. Saya kalau nggak baca tafsirnya pun nggak akan memahami. Itu butuh ulama-ulama yang al-hadiq, cerdas, dan bisa mengungkap rahasia-rahasia di balik kalam Allah. Gak usah jauh-jauh Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kita terjemahkan? Segala puji hanya bagi Allah. Itu kata-kata segala Pak. Dari mana keluar makna segala? Alhamdulillah artinya pujian. Udah itu aja. Lillah hanya bagi Allah. Harusnya diterjemahkan alhamdulillah pujian hanya bagi Allah. Udah titik. Harusnya. Tapi kenapa kita menerjemahkan segala puji hanya bagi Allah? Di situ karena ada huruf al. Al itu alif lam. Alif lam seabrek maknanya. Ikhtisas mengkhususkan, istighraq mencakup segala hal, itu semua dalam alif lam. Berarti alif lam di situ jika diterjemahkan dengan makna segala, maka dia memiliki faedah istighraq. Apa arti istighraq? Mencakup. Alhamdulillah cakupan semua pujian-pujian. Nah, maka diterjemahkan segala puji lillah hanya milik Allah. Pujian dari Allah untuk Allah, pujian dari Allah untuk hamba, pujian dari hamba untuk Allah, pujian dari hamba untuk hamba. Semuanya adalah alhamdulillah. Tungtung nama tetap balik kepada Allah. Jadi jika kita dipuji oleh seseorang, Masya Allah, kamu pintar sekali, Masya Allah, kamu cantik sekali, Masya Allah, kamu tampan sekali, jawabnya dengan alhamdulillah. Pada hakikatnya semua kebaikan pujian itu kembali kepada yang memiliki pujian dan kebaikan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala uqsimu di sini diterjemahkan sungguh karena maknanya taukid. Taukid itu penguat. Fala uqsimu maka sungguh, uqsimu aku bersumpah. Uqsimu aku bersumpah. Dengan apa Allah bersumpah setelah menjelaskan bahwa manusia pasti akan mengetahui baik dan buruk dari perbuatannya? Bil khunnas. Apa itu arti khunnas? Ayat yang kemarin an-nujum. Apa nujum? Bintang. Ya. Jadi bintang itu bahasa Arabnya banyak banget. Kaukabun bintang, khunnas bintang, najmun bintang. Maka sungguh aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil khunnas, dengan bintang gemintang. Bintang yang seperti apa sih? Ayat ke-16. Al jawaril kunnas. Sebelumnya pakai huruf kha bermakna bintang. Di ayat yang ke-16 al kunnas pakai huruf kaf. Apa arti al-jawari? Al-jawari artinya bintang yang beredar. Bintang yang beredar. Al-kunnas. Apa arti al-kunnas? Di dalam tafsir dijelaskan al-kunnas maknanya adalah yang terbenam. Aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan juga terbenam. Ini cuma 3 kata. Ada kata-kata bintang, ada kata-kata beredar, ada kata-kata tenggelam, terbenam. Di sini sains langsung berbicara dan membuktikan apakah benar tata surya kita semuanya berputar pada garis edarnya. Kitab yang menjelaskan 14 abad lalu dan sains membuktikan itu semua, bahwa tata surya kosmos alam kita wa kullum fi falakin yasbahun, semuanya beredar pada garis edarnya masing-masing. Atau matahari juga. Makanya di dalam kitab ini dijelaskan kemarin wasyamsi, ketika kita membahas tentang masalah matahari adalah kaukabun mudhi'un, bintang yang juga bercahaya, yang jaraknya dekat. Kalau kita lihat ciri-ciri bintang itu adalah
sebuah benda langit yang memiliki sumber cahaya sendiri dan jaraknya itu cukup jauh dari bumi. Jadi bintang punya cahaya sendiri. Biru berarti cahayanya nggak terlalu panas, tapi tetap aja panas kalau kita di situ. Aku bilang, yang merah itu panasnya 2 kali lipat atau berkali-kali lipat. Dan di dalam bintang itu bisa mengeluarkan reaksi fisik yang kita terjemahkan sekarang dengan reaksi nuklir. Kita baca di astronomi seperti itu. Cahayanya maka kenapa bisa sampai ke kita itu karena saking terangnya bintang itu. Dan Allah mengajak kita untuk merenungi itu ciptaan Allah yang karena itu Allah bersumpah demi bintang yang berjalan dan beredar pada tempatnya. Di dalam tafsir dijelaskan apa yang dimaksud dengan bintang di sini. Wahiyat nujumul khamsah. Yang dimaksud bintang di sini adalah an-nujumul khamsatu, bintang yang 5. Apa itu yang pertama? Zuhalun, Saturnus. Wih, keren juga nih kitab tafsir. Kitab ratusan tahun yang lalu udah membahas masalah tata surya. Wal Mushtari, Jupiter. Ya. Komen iklannya. Bebek. Dijadiin nama motor Jupiter, tapi nggak pakai huruf Z. Wal Murikh, Mars. Murikh bahasa Arabnya Mars. Ini katanya manusia nanti mau bikin kehidupan di Mars kan? Entah mungkin entah enggak. Katanya Mars adalah planet yang paling mendekati kepada struktur bumi, airnya, udaranya, dan lain sebagainya. Silakan kalau pengen ke Mars nanti saya ubah dunianya, di bumi aja. Zuhra, bintang berikutnya adalah Zuhra. Apa itu Zuhra atau Zahra? Venus. Sampai ke Bogor, Venus jadi nama roti. Roti unyil. Di mana Pak Ustaz belinya? Botani. Bukan botani. Kalau Kasari. Selain di Lokasari ada juga tuh baru di Sukasari itu sebelum rumah sakit Pania tuh. Apa Pak Ustaz? Semuanya udah sebut. Zuhra. Bahasa Arabnya Zuhra, Venus. Insyaallah. Wa Utarid, dan juga bintang bernama Utarid, Merkurius. Utarid, Merkurius. Tuhan nasu bidummin nun. Tuhan dengan menambahkan nun berarti nusu. Bintang khunnas nasa bintang-bintang tersebut dibaca dengan takhannus bidhammin nun dengan dhammah nun. Apa artinya? Tarji'u fi majraha, bintang ini akan kembali pada garis edarnya. Wara'aha bainama an-nar najma fi akhiril burj, bainama an-nar najma fi akhiril burj udkur raji'an ila awwalihi. Kita hanya melihat bintang ketika sudah ada di depan mata, pada sebenarnya bintang itu pergi dan dia akan kembali lagi ke posisi awal. Kalau kita melihat bintang itu di situ, maka besok pasti bintang itu nggak akan jauh-jauh dari posisi itu. Maka orang-orang pelaut zaman dulu menjadikan bintang sebagai salah satu petunjuk arah. Jika ingin melaut, sekali lagi ini pembahasan kemarin, jika ingin melaut, mereka menjadikan pola rasi bintang itu di situ. Mana Saturnus, mana Merkurius. Saya sudah sampaikan semuanya. Kalau pengen mengetahui tentang masalah rasi-rasi bintang, pola-pola bintang, buka di Android kita satu aplikasi namanya Star Walk. Sekali lagi aplikasinya namanya Star Walk. Di situ menjelaskan semuanya tentang posisi-posisi bahkan nama-nama bintang. Warna aplikasinya warna biru, nanti tinggal kita arahkan. Kita melihat itu ada bintang satu terang banget. Bintang apa namanya? Dari mana arahnya, dari mana sumbernya, tinggal diklik, arahkan, tapi harus dipastikan navigasinya atau arahnya itu sudah sesuai dan akurat. Nanti di situ muncul bahkan ribuan nama-nama bintang itu ada di situ. Ya, dikalibrasi dulu HP-nya. Silakan download Star Walk. Matahari kalau saya melihat sekarang posisinya di bawah di sebelah sini. Dari arah HP saya di sini. Berarti dia mesti terbenam. Garis edarnya begini. Tuh. Nah, terus sun, bulan. Saya nggak tahu bulan sekarang ada di mana. Pluto ada di sana.
titik-titiknya. Ini contoh aja Pak ya. Bulan nggak tahu. Nanti kita klik moon bulan. Nah, ini salah satu perkembangan teknologi zaman sekarang bisa mengetahui pola dan rasi-rasi bintang. Jadi dia berbentuk Pak bintangnya itu. Ada warna-warnanya. Virgo itu dari sini asalnya. Saya nggak ngerti nama-namanya. Ada Aquarius, Botes, Corona, Borealis. Corona juga nama bintang. Hercules, Eltanin, Draco, Artigine, Lupus, Alderamin, Lacareta, Deneb, Cygnus, Tema. Pokoknya meta, ya. Dan saya sering, karena saya suka sedikit tentang masalah astronomi, mempelajari bintang-bintang ini. Pelajarannya bagaimana? Karena ini akan mendukung pemahaman kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala yatadabbarunal Quran. Nah, tadabbur dengan ayat Al-Quran. Ujung-ujungnya kita berucap dalam hati, Subhanallah. Begitu indah bintang demi bintang, sampai Allah menjadikan itu sebagai salah satu sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian wal-laili idza as'as, wal-laili dan demi malam. Ayat berikutnya wal-laili demi malam. Laili, lail artinya malam. Ya. Kalau lailah malam juga. Cuma lailah kata untuk perempuannya. Ya. Lail bentuk laki-lakinya. Berarti kalau misalnya ada yang namanya lail, panggil abang. Tapi rata-rata di Indonesia teman saya laili semua itu perempuan. Saya pengen panggil abang, takut tersinggung. Ya salah sendiri. Kenapa nggak dinamain Laila? Umi saya sendiri namanya dari bintang, dari malam, Laila. Nama umi saya sendiri Laila. Artinya baru tahu pas ngaji, oh jadi umi malam, pantas malam mulu bersinarnya. Jadi bapak saya senang. Laila, uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kalian lailatas siyam pada malam bulan puasa. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Jika ada peristiwa-peristiwa indah atau pesan-pesan hukum, Al-Quran mengibaratkan dengan Lailah. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan kepada kalian pada malam bulan puasa untuk mencampuri istri-istri kalian. Itu Lailah semua. Tapi kalau Lail itu mutlak menunjukkan waktu malam. Wal laili idza as'as, demi malam idza as'asa, apabila telah larut. Walaili, dan demi malam, nggak pakai dan ya, buat di sini sumpah demi. Walaili, demi malam, idza as'asa, apabila telah larut. Apa maksudnya larut? Aqbala bizallamihi au adbar, menghadap dengan kegelapannya ataupun meninggalkan. Ya. Demi malam apabila sudah semakin gelap. Kalau malam sudah semakin gelap, itu tanda apa? Ayat berikutnya yang ke-18. Was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh, idza tanaffas. Kalau diterjemahkan secara literalis, apabila bernafas. Itu kalau diterjemahkan secara literal. Tapi makna yang dikehendaki di sini bukan bernafas seperti itu, bukan. Was-subhi, dan demi waktu subuh, idza tanaffasa, bukan tanaffasu, bukan tanafasi ya, tanaffasa, apabila telah menyingsing. Apa sih arti menyingsing? Imtadda hatta yasiru naharan bayyinat. Nih sekarang nih waktunya nih. Was-subhi idza tanaffas, detik ini kira. Demi waktu subuh, imtadda hatta yasiru naharan, jika telah nampak hingga muncul cahaya yang jelas. Malam as-as, semakin larut semakin pekat, datanglah waktu was-subhi idza tanaffas, waktu subuh apabila telah menyingsing fajarnya. Maksudnya apa? Disitulah fase peralihan. Subuh ini adalah waktu transit, peralihan antara waktu malam dengan waktu siang hari, dan Allah menjadikan waktu ini sebagai titik sumpah, karena di waktu ini adalah waktu transitnya ganti shift malaikat. Saya sudah sampaikan, ada malaikat siang, ada malaikat penjaga malam. Malaikat penjaga siang mulai dinas dari sekarang
Sampai besok? Enggak, besok, entar, waktu asar. Waktu asar dia istirahat, ganti, hapus. Nah, sampai ganti sip, sampai sekarang waktu subuh. Kedua malaikat itu nanti lapor ke Allah, kaifa taraktum ibadi wallahu a'lam. Bagaimana kau tinggalkan hamba-Mu wahai para malaikat malam? Ya Allah, atainahum wa hum yusallun, kami datang ke mereka waktu asar, mereka lagi sholat. Wa taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka pada waktu subuh, mereka pun dalam keadaan sholat. Keren amalan yang kita dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat, masuk di dalam fi suhufin mukarramah, dalam lembaran-lembaran amal kita yang mulia dalam keadaan beribadah sholat. Masya Allah. Wa subhi idza tanaffas. Allah pertama bersumpah dengan bintang ke bintang, terus bersumpah dengan waktu malam yang telah lalu, terus bersumpah dengan waktu subuh. Apa yang ingin menjadi muksamnya objek sumpah Allah? Nih, kita baca di ayat yang ke 19, 20, 21 dan 20. Ada yang mau tabarkan? Baca di sini ayat yang ke 19. Ada yang pegang mushaf Al-Quran? Ayat yang ke 19. Tadi kita udah baca bareng-bareng. Abi barangkali tabarkan, insyaallah. Imam besar kita semuanya, insyaallah. Ayat ke 19. Abi. Surat At-Takwir ayat ke 19. Wasubhi idza tanafas setelahnya. Innahu. Kemudian Innahu laqawlu rasulin karim. Di quwwatin indal arsi makin muta'in sama amin. Terakhir. Wa ma sahibukum bijannun. Makasih Pak. Insyaallah. Innahu laqawlu rasulin karim. Ini objek sumpah Allah di sini, Pak. Innahu sesungguhnya dia. Innahu sesungguhnya dia. Dia ini apa? Ada hu-nya. Inna sesungguhnya, hu dia. Dia ini apa? Enggak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Tapi kita tahu di dalam tafsir Al-Qur'an. Innahu sesungguhnya dia Al-Qur'an laqawlu rasulin karim. Laqawlu sungguh perkataan rasulin. Apa arti rasul? Apa arti rasul? Utusan, the messenger. Utusan ini bukan nggak harus Nabi Muhammad ya. Makna utusan ini umum. Siapapun yang kita jadikan dia wasilah untuk menyampaikan sesuatu itu disebut utusan. Ya, utusan yang dimaksud di sini laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu sungguh perkataan firman rasulin yang disampaikan oleh utusan karim yang mulia Allahi ta'ala, di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa, yang dimaksud dengan rasul utusan di sini adalah Jibril. Udhifa ilaihi linuzulihi bihi, disematkan, diidhafakan la qaulu rasulin linuzulihi bihi, karena turunnya Al-Qur'an, nuzulul Qur'an bihi, dengan sebab perantara malaikat Jibril. Jibril jadi malaikat paling mulia di antara para malaikat karena urusannya dengan Al-Qur'an, yang menjadi pengantar wasilah nuzulul Qur'an atau turunnya Al-Qur'an. Dan Allah bersumpah bahwa Al-Qur'an ini sungguh benar, ya, sungguh benar datangnya dari Nabi Muhammad SAW melalui wasilah perantara Jibril, dan bukan karangan atau karya buatannya Nabi Muhammad SAW. Ayat berikutnya, di quwwatin inda dil arsy makinin. Di quwwatin, di artinya yang memiliki, quwwatin kekuatan, inda di sisi, dil arsy, zil arsy Allah yang memiliki arash, makinin yang memiliki kedudukan yang tinggi. Insyaallah. Artinya Al-Quranul Karim yang diturunkan melalui wasilah malaikat Jibril ini memiliki kekuatan syadid yang sangat kuat. Indadil arsy makin,
di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki arsy. Yang maha memiliki al-arsy, makinin, yang sangat tinggi dan kokoh. Apa arti makin? Di makanatin muta'allaqin bihi, yakni tempat yang memiliki posisi yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, mutta'in thamma amin. Allah Subhanahu wa taala yang mana? Mutta'in, yang ditaati. Mutta'in, yang ditaati. Allah Subhanahu wa taala yang ditaati, thamma, di sana. Arti thamma ai hunaka, di sana. Mutta'in, yang di sana ditaati. Maksudnya Allah ditaati bagaimana nih? Ai tu'tihil malaikatu fis samawati. Ditaati Allah Subhanahu wa taala oleh semua malaikat-malaikat fis samawati, yang ada di langit. Aminin, lagi malaikat yang amin. Ma makna amin di sini? Terpercaya. Apa maksudnya malaikat terpercaya? Alal wahyi, terhadap wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Masya Allah. Jadi di sini pesannya adalah kita jangan khawatir. Malaikat Jibril itu sungguh bisa sangat diandalkan, sangat dipercaya dalam mengirimkan ayat-ayat Al-Quran. Gak ada yang satu pun disembunyikan oleh malaikat Jibril dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan bisa sepenuhnya seperti itu. Apalagi kurir-kurir sekarang, kurir keren. Tapi di masa lebaran, kurir pada nyerah semuanya. Paketnya kebanyakan, Pak. Yang harusnya tiba kemarin, tiba habis lebaran. Akhirnya gagal beli baju lebaran. Emang begitu sih kadang-kadang. Siapa Pak Ustaz? Mama tuh biasanya. Tiap hari ngaji di Al-Quran, ini mah liatin yang like. Ayo cewek, silakan di cewek hari ini. Wah, jangan kaget tiap hari pakai, pakai. Ya kalau yang datang adalah malaikat. Kurir keluar duit lagi, cewek lagi, Pak, 250.000 Pak, ya habis loh. Bosan kok tahu sih, nggak curhat saya. Tapi memang rata-rata begitu, dihabiskan semuanya ya, untuk hal yang kurang bermanfaat. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum, dan tidaklah sahibukum. Abi nama Abi ada di Al-Quran ini sahib ya. Oh, sahib ya, sahib. Harus pakai Cuma di bahasa Indonesia kan nama beliau jadi sa. Yang harus kalau sahib artinya awan. Masa beliau awan? Nggak mungkin. Nggak, maksudnya bukan makna yang dikehendaki. Tapi sahib artinya teman, sahabat. Wa ma sahibukum, dan tidaklah sahibukum, teman engkau, wahai Jibril. Siapa ini yang dimaksud temannya malaikat Jibril? Tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sahibukum, dan tidaklah sahabatmu. Di dalam tafsir Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sahabatmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ataf ala annahu ila akhiril muqsam alaih. Ya, ini termasuk jadi ataf. Wa ma sahibukum, karena menjadi objek sumpah seterusnya. Bimajnun, itu yang gelo. Majnun artinya gila. Loh, kenapa Bosan? Kok Nabi Muhammad dibilang gila? Kama za'amtum, sebagaimana yang kalian anggap. Karena orang-orang zaman dulu mengira ketika Nabi menyampaikan risalah pertama kali, apa reaksi orang-orang? Antara yang percaya atau yang tidak percaya. Yang percaya urusan selesai. Yang enggak percaya pasti akan mengatakan, udah gila semua. Itu hanya kata-kata mereka. Udah gila. Nah, Allah jawab di sini, wa ma sahibukum bimajnun. Tidak. Nabi Muhammad bukanlah bimajnun, seseorang yang gila. Waliyadzubillah. Kita nggak boleh menyampaikan dan mengatakan seperti itu. Ini pesan yang sangat luar biasa untuk kita semuanya, meyakini kebenaran kitabullah Al-Quran Karim yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Keren, gak disebut nama. Wa ma sahibukum Muhammadun bimajnun, gak disebutkan.
Wa ma sahibukum, tidaklah temanmu wahai Jibril, yakni Nabi Muhammad. Yang disebut nama tanda ini Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimaznun kama za'amtum wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa laqad ra'ahu, dan sungguh telah melihat akannya. Artinya begitu Pak. Dan sungguh telah melihat akan dia. Ini siapa yang melihat, siapa yang dilihat? Di tafsir dijelaskan, ra'a Muhammadun Jibrila, sungguh Nabi Muhammad telah benar-benar melihat malaikat Jibril. Melihat yang seperti apa? Ala suratihi allati khuliqa 'alaiha, di atas wujud bentuk aslinya Jibril yang Allah ciptakan seperti itu. Tuh, ini adalah dalil dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad SAW sudah melihat Jibril dalam dua versi. Versi pertama, versi aslinya malaikat Jibril yang kita tidak tahu, kita cukup beriman saja. Yang versi kedua, versi Jibril ketika sudah berubah menjadi manusia. Bisa malaikat berubah menjadi manusia? Baru kemarin kita ceritain, ada nabi yang gambar malaikat maut. Nabi siapa? Nabi Musa. Dan berkali-kali kalau Jibril datang kepada Nabi Muhammad, kadang-kadang kasih pelajaran. Nabi lagi duduk kayak gini, datang orang pakai baju putih dari kejauhan, rambutnya putih, nggak ada bekas capek atau pergi jauh, duduk ujuk-ujuk nemuin Nabi Muhammad dan duduknya deket-deketan. Pas ada rukbatayhi ala rukbatayhi, menyandarkan dua lututnya Nabi ke dua lututnya laki-laki ini. Langsung ujuk-ujuk nanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kasih tahu saya apa itu Islam. Dijelaskan oleh Nabi, al-Islam antasyhadu la ilaha illallah, kau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kau bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Terus tuqimus shalah, tuqiyaz zakat, semua Ramadan, terusnya sampai tahajjud baita in istata'ta ilaihi sabila, kau haji kalau kau mampu. Itu sahabat cengok masih. Ini orang ujuk-ujuk datang nanya begitu, tapi mereka jadi tahu. Jadi Islam begitu ya. Nah, wa akhbirni anil iman, kasih tahu saya apa itu iman. Iman itu antu'mina billah, kau beriman pada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya Allah, wa kutubihi, kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, rasul-rasulnya Allah, dan hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, qada baik yang baik ataupun yang buruk. Wa akhbirni anil ihsan, kasih tahu saya sekarang apa itu ihsan. Ihsan itu adalah at-ta'budullah, kau sembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, jika engkau pun tidak melihat Allah, ujung-ujungnya fa innahu yaraka, Allah melihatmu, sesungguhnya Allah melihatmu. Fa akhbirni 'anis sa'ah, kasih tahu kapan hari kiamat. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, yang ditanyakan lebih tahu daripada yang nanya. Nah, itu artinya hanya Allah yang tahu. Apa yang nanya-nanya? Wa ma'alamatuha, apa tanda-tanda hari kiamat? Dijelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha, ketika para budak-budak banyak melahirkan dari rahim, dari majikan-majikannya. Yatatawa ru'at, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba membangun bangunan yang lebih tinggi, dan seterusnya. Tanda-tanda hari kiamat itu dijelaskan. Itu Jibril nanya kayak begitu. Udah itu pulang. Umar nanya, ya Rasul, itu siapa? Ya Umar, kata dari Manisail. Ini yang meriwayatkan hadisnya Sayyidina Umar. Umar, kau tahu siapa yang nanya barusan? Innahu Jibril, itu adalah malaikat Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Ini menjadi dalil satu, sunnah bertanya kepada seorang guru sekalipun kita udah tahu jawabannya. Pak Ustaz, apa hukumnya bayar zakat di dalam masjid? Kita udah tahu jawabannya, tapi biar jadi pelajaran untuk yang lainnya. Oh, bayar zakat di dalam masjid hukumnya adalah boleh. Tapi kalau jualan beras di dalam masjid, itu hukumnya adalah tidak boleh. Contoh, di sini gimana nih? Itu contoh aja. Contoh. Ustaz, apa hukumnya zakat pakai uang? Dijelaskan. Padahal kita udah tahu, Pak. Zakat dengan uang itu terbagi dalam beberapa pendapat. Menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, nggak boleh. Zakat tetap harus dengan zakat fitri, ya, harus dengan qutul balad, makanan pokok. Nabi dengan satu sok gandum,
terus apa lagi? Kurma, itu karena makanan pokok orang Arab begitu. Nah kita di sini makanan pokoknya beras, bukan beras, nasi. Iya, tapi dari beras juga sih, udah apa-apa. Ya berarti kita zakat dengan beras. Pak Ustaz, bolehkah nanti uang zakat hasil dari uang beras itu diuangkan? Jawabannya boleh, dengan catatan harus ada persetujuan dari muzakinya. Kalau muzakinya nggak setuju, Pak tolong nanti ini jangan diduitin ya. Saya mah tetap pengen beras, nanti disampaikan beras. Wajib kita sebagai amil untuk menyampaikannya dalam bentuk beras. Seperti itu. Nah, itu contoh. Kita udah tahu, tapi bertanya untuk jadi pelajaran buat yang lainnya. Itu hukumnya apa Pak? Sunnah. Jangan di WA. Lu sok tahu, lu nanya kayak gitu, lu juga tahu, gue tahu. Nah itu hikmah ya, di antara hikmah itu yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Baik, insyaallah besok kita akan khatamkan surat At-Takwir dan kita langsung akan masuk ke surat berikutnya, yakni surat Al-Infitar. Tersisa 4 atau 5 hari lagi. Baik, ada yang bertanya sampai sini? Ya, kalau di Islam. Karena kan banyak berada orang cari uang baru nih kan. Karena banyak tuh penukaran uang. Yeah. Misalnya dia dapat kepotong tuh biasa tetap ada yang 10%, ada yang 12%. Nah itu kan seperti kesannya jadi kayak jual uang kan. Nah itu gimana? Belum. Okay. Saya kalau bicara masalah uang tuh agak kesal juga. Karena punya pengalaman buruk tahun lalu. Saya nggak punya musuh selama tinggal di Villa Mutiara Bogor. Baru sekarang ini dapat bukan musuh sih ya, hak keuangan ya, tapi sudah. Nah mudah-mudahan ikhlas walaupun agak gede juga. Nukerin duit 3 juta rupiah. Harus baliknya uang 3 juta rupiah, itu baru boleh. Artinya apa? Dalam urusan mengambil manfaat itu tidak boleh transaksi uang dengan uang jika nilainya tidak setara. Ini dasarnya dulu ya. Tukar 3 juta, balik lagi harus 3 juta. Dan sampai sini akad selesai. Cuma di luar ini ada tambahan, Pak. Bapak tukar 3 juta kan, transfer ke saya. Ini saya kasih 3 juta, gepokan 20 ribuan, 5 ribuan, 50 ribuan. Nih, cuma saya minta apa? Jasanya. Nah, bagian jasa itu boleh? Boleh. Jadi lebihnya ini dianggap sebagai jasa. Jasa apa? Jasa dia udah capek nukerin duit di Bank Indonesia karena antrinya luar biasa, harus daftar dulu, harus registrasi dulu, baru bisa dapat duitnya. Dicium-cium dulu, wangi banget. Nah, kasih? Boleh? Boleh. Yang nggak boleh adalah bertransaksi uang dengan uang. Nih, saya beli, misalnya saya kasih uang 1 juta rupiah. Saya pinjamkan kamu uang 1 juta rupiah. Balik lagi 1.200.000 rupiah. 200-nya itu adalah lintah darat. Bukan rentenir lagi Pak, punten lintah darat. Apapun akadnya harus disampaikan secara tegas itu. Karena apa? Itu masuk dalam bentuk riba. Apa itu riba? Lebih. Nanti orang riba akan bangun kama yatakhabbatu syaitan minal mas, kayak orang yang kesurupan. Kerasukan setan. Oh parah kalau udah bicara dosa riba, alhamdulillah. Dan hidup kita nggak bisa lepas dari riba. Kita udah terjerat semuanya dengan perputaran riba. Tapi kalau nggak pakai riba nggak cair-cair ya kan? Nah itu dia. Susah kalau kita ngomongin antara yang halal dan haram sekarang itu udah benar-benar syubhat. Kalau kita mau berdiri dengan atas dasar tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, hampir semua uang yang kita pegang itu pernah masuk dalam lingkaran riba. Tapi kita bertawakal kepada Allah, yang kita bisa, kita cari yang halal, kita cari yang baik-baiknya aja. Ya. Makanya itulah fungsinya zakat. Khudh min amwalihim, ambillah sebagian dari harta mereka. Apa fungsi? Tutahhir. Zakat itu bisa mensucikan, hartanya disuci itu. Kalau ada yang haram-haram nggak sengaja, keambil hak orang yang nggak kita bayarkan, dan mensucikan jiwa kita. Yang tadinya haram, Allah jadi tidak haram. Penebus, penyuci itu zakat. Tunaikan, silahkan zakat di sini. Cuma saya tetap mengingatkan untuk jual belinya. Kalau misalnya ada yang pengen beras, sebaiknya bawa beras dari rumah Pak. Datang taruh ke sini. Nanti jangan transaksi jual beli di dalam masjid, karena nggak boleh. Hadisnya jelas, tidak ada keberkahan di situ. Abu Hurairah yang meriwayatkannya juga. Tidak ada keberkahan bagi transaksi yang dilakukan di dalam itu ya, di dalam masjid.
Di luar makruh. Teras juga termasuk makruh. Makanya sebagian masjid bangun stand tenda di situ. Jadi untuk menghindari pendapat yang mengatakan bahwa jual beli haram di dalam masjid. Itu dasar secara umum. Tapi zakatnya boleh nggak? Boleh. Kenapa? Masjid tempat ibadah, zakat juga bagian dari ibadah. Jadi nggak ada masalah bayar zakat di dalam masjid. Transaksinya aja yang tidak diperbolehkan di situ. Ya. Ini pun kalau di sini saya belum tahu di sini seperti apa, tapi saya lihat ada yang udah bayar bawa beras dari rumah masing-masing. Gitu ya. Nanti kan masalah zakat panjang banget. Ada yang tanya lagi tuh duitnya, zakatnya nanti boleh diduitin nggak? Orang kalau ditanya sekarang mau beras apa mau duit, apa jawabnya? Jelas. Kalau boleh ditanya orang, pengennya semuanya duit. Lah beras buat apaan? Ya. Kalau duit lebih fleksibel. Itu maka mazhab Hanafi membolehkan zakat dengan qimah, bukan duit bahasanya. Qimah. Apa itu qimah? Nilai. Nilai setara dengan satu sok. Muncullah fatwa dari MUI atau dari Basnas daerah masing-masing besaran nilai zakat jika dinilaikan dalam bentuk mata uang masing-masing. Untuk kurs yang sekarang berapa? 45.000 zakat fitri. Ya. Penyalurannya juga harus mantap. Dahulukan yang shadaqatul lil fuqara wal masakin. Yang utang boleh nggak? Boleh. Tapi yang utang tidak produktif. Karena nanti utang ada dua, ada utang produktif, ada utang tidak produktif. Kalau ditanya utang, kita semua punya utang. Motor belum lunas, mobil belum lunas. Tapi kan utang ada yang produktif, yang menghasilkan. Ini yang dimaksud di dalam wal gharimin, utang yang tidak bisa menghasilkan. Artinya apa? Dia nggak sanggup untuk membayar utang itu, sekalipun dijual seluruh harta yang dia miliki. Nah, dia masuk dalam kategori mustahil. Iya, mustahilnya dalam gharimin. Mustahil itu ada 8 asnaf. Ustaz boleh nggak terima zakat? Jika dengan nama fisabilillah haram. Saya sampaikan aja. Ustaz, apalagi dia kaya, menjadikan dia penerima zakat atas nama fisabilillah itu nggak ada dasarnya. Nggak boleh bahkan. Cek di semua kitab-kitab fikih, nggak bisa. Kalau ustaznya miskin, itu lain cerita. Masuknya bukan ustadznya, tapi miskinnya. Pendapat yang kedua mengatakan boleh dengan catatan ustadz itu memang tidak punya pekerjaan lain, nggak punya aktivitas perniagaan lain yang mapan, dan dia hanya mengabdikan sepenuhnya. Misal ada nenek-nenek di kampung, dia memang ditanya punya nggak punya, ditanya nggak punya ya karena punya, tapi dia hanya fokus untuk ngajar ngaji anak-anak, baca Al-Quran sampai pada alim-alim, sampai pada itu boleh tuh mendapatkan zakat atas nama fisabilillah. Tapi kalau orang kaya, tolak. Ya, jangan diberikan maksudnya, karena dia bukan mustahik. Itu zakat. Kalau sedekah dan lain lagi itu masih diperbolehkan. Itu pada di secara umum. Di soal ada lagi pertanyaan lain? Kalau misalnya tadi zakat, misalnya masjid nih, tahun ini menerima zakat misalnya 10 juta. Iya. Dalam bentuk uang maupun beras di total 10 juta misalnya. Ini harus habis, apa boleh misalnya? Hanya ada lebih 2 juta dimasukin kas misalnya, itu boleh nggak? Lebihnya boleh, tapi dengan catatan semua harus dipastikan udah rata dulu. Ya. Uang 2 juta itu nah, yang lain. Bagaimana uang 2 juta ini tetap harus diberikan kepada mustahik jika datang mustahik yang lain dengan kegiatan lain yang lebih produktif. Ini bicara zakat mal atau zakat fitri. Ini dulu pertanyaannya. Kalau zakat mal nggak harus habis, bisa ditahan dulu untuk kegiatan, kasih beasiswa yang santri-santri miskin. Tapi kalau zakat fitri itu harus selesai semuanya, harus habis. Bahkan ustadz pun fisabilillah jika di zakat mal, pendapat Imam Malik masih memperbolehkan. Tapi untuk zakat fitri nggak boleh. Sebaiknya sih dahulukan tetap lil fuqara wal masakin. Itu dulu yang paling utama untuk didahulukan. Itu untuk zakat fitri ya. Itu harus dihabiskan semuanya. Setelah telatnya pas hari H. Hari H maksudnya hari raya Idul Fitrinya. Tapi anjurannya itu beberapa hari sebelum Idul Fitri sudah disalurkan supaya tidak ada tenggat waktu yang terburu-buru. Saya kira di sini biasanya H-2 udah didistribusikan ya dia, yang udah gitu. Itu tradisi yang menurut saya sangat bagus. Saya yakin nggak ada yang nggak mau datang, semua pasti datang. Ayolah, dapat duit. Itu apa tadi? Zakat mal terserah. Tapi saya nyaranin bapak-bapak, kalau kita punya kewajiban zakat mal, jatuhkan zakat itu di bulan Ramadan. Kan zakat mal setahun kan? Tiap tahun kita punya emas 85 gram, hitung nih dari bulan
tahun lalu sampai tahun berikutnya ketemu masih 85 kan? Kalau masih 85 kita wajib mengeluarkan zakat. Kita punya kambing 40. Itu dari tanggal 1 Ramadan sampai 1 Ramadan berikutnya masih 40 enggak? Kalau masih ketemu 40 wajib dikeluarkan 1 ekor kambing. Nanti besoknya lihat masing-masing daftar listnya. Jika dikeluarkan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan dapat pahala. Tapi kalau dikeluarkan di bulan Ramadan zakat malnya double pahalanya. Ya. Pak Ustadz, saya punya 40 kambing, tapi saya pengen menghindari zakat. Saya kasih di luar Ramadan, jadi saya nggak wajib zakat. Boleh? Boleh. Itu anaknya ngaji sama saya, tapi dosa pakai itu. Kenapa? Menghindari zakat. Kecuali kalau kayak Imam Lais itu kayaknya luar biasa, tapi semua hartanya Pak nggak pernah dizakatkan. Kenapa? Habis buat umatnya. Beliau ngaji Pak, muridnya dikasih duit atau udah disiapin kantongnya, amplopnya, dan kita datang itu dengan takaran mungkin nilai sekarang di atas 200.000. Semua yang ngaji. Ustadz tuh harus kayak gitu. Butuh, dan beliau nggak ingin di sekitar kampungnya ada satu orang yang merontak kemiskinan atau mau nggak punya duit. Beliau lebih ingin meninggalkan hartanya tapi umatnya, murid-muridnya sejahtera. Imam Lais, bahkan itu gurunya Imam Syafi'i Mesir. Kita semuanya dalam fikih berhutang besar pada Imam Lais. Siapa di sini Imam Lais? Sulit Pak. Semua benar-benar hartanya habis buat umat. Tapi datang lagi, tumbuh lagi kebunnya, Masya Allah. Jadi kalau punya zakat mal, jatuhkan di bulan Ramadan, ini pahalanya double. Zakat fitri kita tunaikan, Pak Fikri, saya bayar zakat. Nih saya kasih lagi uang 2 juta untuk zakat saya sebagai profesi, misalnya saya sebagai seorang ASN, dan ini tambahan sedekah buat digunakan sebaik-baiknya. Nah di situ boleh tuh pakai buat masjid, ya, buat kegiatan lain, buat para amilin operasional tuh pakai itu boleh. Tambah lagi apa sedekah yang lain-lainnya, fidyah misalnya. Orang tua saya nggak puasa selama sebulan full karena udah tua renta, difidyahkan sehari dengan 1 kali makan, anggaplah 50.000 rupiah. Ya, 60.000 ya Bu ya. Nah, fidyah 60.000 kali 30 hari berapa dizakatkan. Nah, ditunaikan fidyahnya ya. Itu double pahala semuanya. Masya Allah. Akhir, ini mohon maaf jadi seminar zakat. Tapi ini fikih, ini lagi momen-momen zakat. Saya juga mengajak semuanya ditunaikan zakat. Jangan cuma zakat itu standar minimal buat orang yang pelit banget dalam Islam Pak. Sekali lagi zakat itu standar minimal untuk orang yang pelit dalam Islam. Islam maksa dikeluarkan hartanya dari zakat. Pesannya zakatnya biarin 45.000 tapi sedekahnya 4.500.000. Itu maksudnya yang diinginkan oleh syariat Islam. Sehingga orang miskin tidak meminta dan orang kaya tidak bakhil. Itulah ambil. Gak boleh orang miskin datang minta-minta, gak boleh. Maka orang kaya jangan sungkan datang orang miskin, berikan kepada mereka sebagian harta dan hak yang kita miliki kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah terima semua ibadah kita, zakat kita, maksudnya harta kita. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuhyi al-'afwa wa yuhyi al-mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma innaka ghafurun karim. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Fa'fu 'anna ya rahim. Fa'fu 'anna ya rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa zakatana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.